Puji Tuhan, judul khotbah saya pagi hari ini adalah eksis di tengah krisis. Sama-sama kita bilang, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa itu krisis? Semua kita mungkin sudah tahu ya, kita mungkin mempergunakan kata ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu krisis? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis adalah suatu keadaan berbahaya atau keadaan yang suram. Itu krisis. Suatu keadaan berbahaya atau keadaan yang suram. Katakan suram. Dan dunia ini sedang berada dalam masa krisis secara global akibat pandemik COVID-19. Dan krisis tersebut berdampak di berbagai sektor, Bapak Ibu, di berbagai negara karena global. Dan Indonesia tidak luput dari ini. Hari ini saya akan sebutkan saja 4 sektor, diantaranya adalah yang pertama, krisis di sektor kesehatan. Ini sudah pasti Bapak Ibu. Hampir di seluruh belahan bumi, orang mengalami krisis kesehatan yang disebabkan oleh virus corona ini. Bahkan virus ini menyebabkan jutaan nyawa melayang. Jadi kalau jemaat air hidup sampai sekarang masih eksis, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus saja, amin. Yang berikut, krisis di sektor keamanan. Itu sudah pasti juga Bapak Ibu. Hampir di seluruh belahan bumi, orang mengalami krisis keamanan yang disebabkan oleh virus corona ini. Kemana saja kita bepergian, kita sudah pasti sangat was-was untuk berdekatan dengan orang lain, apalagi bercengkrama dengan orang lain. Ke pasar cemas, ke kantor cemas, ke gereja pun cemas. Kemana saja kita pergi, kita merasa tidak aman. Betul Bapak Ibu? Ya, makanya kalau Anda, saya pastor, beta fine-fine saja. Beta merasa aman. Lah ngapain Anda pakai masker? Anda pakai masker berarti tanda bahwa Anda was-was, Anda siaga. Semua orang mengalami krisis keamanan. Yang ketiga, krisis di sektor ekonomi. Ini sudah pasti juga. Pembatasan aktivitas masyarakat yaitu PSBB sangat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian dunia. Ini sekarang saudara, ini mungkin kesempatan kalau Anda ikuti berita dari presiden kita, ini mungkin bulan terakhir perekonomian Indonesia ini. Kita akan tahu dari bulan ini apakah kita akan masuk dalam resesi atau tidak. Ya, kalau misalnya bulan ini perekonomian kita masih di kuartal 3 masih lemah, berarti kita akan masuk dalam resesi. Dan prediksi dari Menteri Keuangan, kalau ini masih terus seperti begini saudara, maka tahun depan kita akan masuk dalam yang namanya depresi ekonomi. Semua jadi begini ya, itu manusiawi. Oke. Nah, yang keempat, yang paling bikin miris dan sangat ironis adalah krisis rohani. Ini yang sangat menyedihkan Bapak Ibu. Ibadah online merupakan satu-satunya jalan keluar supaya umat Tuhan bisa tetap beribadah kepada Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tapi fakta membuktikan bahwa masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah cukup kesulitan membeli pulsa data. Mereka lebih memilih membeli makanan daripada pulsa data untuk ibadah. Benar Bapak Ibu? Sangat miris, sangat menyedihkan. Dan ini hanya 4 dari banyak sektor yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita tahu apa itu eksis. Eksis itu ada. Makanya kalau kita dengar kata eksistensi itu keberadaan. Jadi eksis itu sendiri artinya ada. Dia hidup, dia terlihat, itu eksis. Nah hari ini saya mau kita semua belajar, sekalipun di tengah krisis yang melanda dunia ini Bapak Ibu, yang menyerang ekonomi kita, yang menyerang kesehatan kita, yang menyerang rohani kita, oke? Tapi kita sebagai orang percaya harus tetap eksis. Katakan eksis. Sekali lagi, hari ini saya mau kita semua belajar bahwa sekalipun di tengah krisis yang melanda dunia ini, orang percaya harus tetap eksis dalam 3 hal. 3 hal saja hari ini saudara. Okay. Yang pertama, sekalipun Anda di tengah krisis, Anda harus tetap eksis beribadah.
Katakan amin. Kita ambil contoh kasus Yosua. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Jadi sekarang, kata Yosua, selanjutnya, hormatilah Tuhan, mengabdilah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan setia. Ini versi bahasa Indonesia masa kini, saudara. Singkirkanlah ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu dahulu di Mesopotamia dan Mesir. Mengabdilah hanya kepada Tuhan. Seandainya kamu tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ambillah keputusan hari ini juga kepada siapa kamu mau mengabdi. Kepada ilah-ilah lain yang disembah oleh nenek moyangmu di Mesopotamia dahulu, atau kepada ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu tempati sekarang. Tetapi kami, kata Yosua, saya dan keluarga saya akan mengabdi hanya kepada Tuhan. Itu kata Yosua, saudara. Wow, militan, sangat radikal. Anda lihat, umat pilihan Tuhan yang Tuhan sudah tuntun, yang Tuhan sudah sertai, yang Tuhan sudah nyatakan hal-hal yang dahsyat, mujizat yang mereka alami, yang Tuhan jaga dan lindungi dengan tiang garam dan tiang api, tapi toh tidak lepas dari yang namanya krisis. Krisis apa yang mereka alami? Krisis rohani, Bapak Ibu. Saudara lihat, umat pilihan Tuhan mengalami perselingkuhan secara rohani. Mereka melakukan praktek penyembahan berhala, katakan penyembahan berhala. Dan itu sangat mendukacitakan hati Tuhan. Dan ini yang menarik. Sekalipun orang-orang di sekitar mengalami krisis rohani, Yosua tetap eksis beribadahkan Tuhan. Dia bersama dengan keluarganya tetap eksis beribadahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Yosua bilang, saya dan keluarga saya akan tetap eksis beribadahkan Tuhan. Sekalipun kalian tidak ikut ibadah, saya dan keluarga saya akan tetap beribadahkan Tuhan. Itu kata Yosua. Ini orang yang militan, saudara. Dia menunjukkan dia punya eksistensi dalam beribadahkan Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di hampir seluruh belahan bumi ini ada banyak orang yang mengalami krisis kerohanian akibat COVID-19. Sadar atau tidak sadar. Orang percaya tidak bisa datang berkumpul dan berkerumun beribadah di suatu tempat tertentu. Dan ibadah online merupakan jalan keluar terbaik dari gereja kepada umat Tuhan. Sayangnya, tidak sedikit yang mengikuti ibadah siaran ulang. Sayangnya, tidak sedikit yang terlambat. Jangankan online, pastor, ibadah tatap muka gini saya terlambat. Apalagi ibadah online. Orang sudah selesai ibadah, Anda baru mau start. Lalu biasa saja gitu. Yang penting ibadah, pastor. Pola pikir Anda sangat keliru. Pola pikir Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mencintai Tuhan. Pola pikir Anda tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu prioritas dalam hidup Anda. Pola pikir Anda tidak menunjukkan bahwa Anda butuh Tuhan. Kalau Anda mengikuti siaran ulang karena pekerjaan yang diwajibkan atau karena hal-hal yang sifatnya urgensi, ya alasannya masih bisa diterima. Untuk Anda ikut siaran ulang, oke. Tapi jika karena unsur kesengajaan, berarti Anda sangat menganggap remeh persekutuan dengan Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta Anda untuk Tuhan? Di mana kasih yang mula-mula? Di mana semangat Anda ketika ibadah online? Makanya lihat, Komsel biar pastoran bilang lagi, jangan melakukan urusan ke rumah tanggaan, goreng kacang. Yakobus, angkat jemuran. Aku percaya Tuhanku ajaib. Taruh HP di sini baru kau turun tangan. Yang penting kau ibadah, pastor, mengurapi. Yang penting kau ibadah, pastor. Goreng nasi, bikin sarimi, ya kan? Baru pastoran dan bilang jangan melakukan urusan ke rumah tanggaan, Anda tetap urus, ya kan? Anak sudah duluan nonton ibadah online, anak sudah duluan ikuti, Anda bilang, wah Yanti, angka maupun itu dulu pakaian dalang tuh di situ. Anda tidak ikuti ibadah, Anda seret-seret anak Anda yang sedang ikuti ibadah. Dan orang-orang yang model begini, bukannya malah semakin bertumbuh dan semakin dekat dengan Tuhan. Sebaliknya orang-orang model seperti begini, banyak yang semakin tumpul dan semakin menjauh dari Tuhan. Bukannya semakin mencari Tuhan di tengah kesukaran, malah semakin anggap remeh ibadah.
Semakin anggap remeh ibadah. Komsel, nanti nyusul aja. Nanti ku siaran ulang saja. Seolah-olah apa yang Anda lakukan sekarang lebih penting daripada Tuhan. Hei, hari ini Tuhan putus napas, selesai. Bukan kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk ada hubungan, relasi, persekutuan dengan Dia. Anda bisa saja, bisa banget saudara seperti begitu. Bahkan anak-anak yang sudah difasilitasi dengan ibadah anak online pun orang tua tidak menganggap itu penting. Sudah tahu jam ibadah anak, orang tua yang pegang HP malah memilih ke mall pada saat jam ibadah anak. Lah anak yang duduk, mama ini jam 3 lewat setengah 4, jam 8 malam. Mama pulang dari pasar. Nah, ibadah so habis, nanti minggu muka baru iko. Kebiasaan Anda jangan transferkan kepada anak Anda. Biarkan dia bertumbuh di pelataran Tuhan, biarkan dia bertumbuh di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan, supaya masa depannya terjamin oleh Tuhan. Amin. Kalau Anda punya kebiasaan seperti begitu, jangan Anda transferkan kepada anak Anda, kasihan masa depannya. Pola hidup Anda yang salah, jangan transferkan kepada Anda punya keluarga. Transferkanlah yang baik, wariskanlah yang baik kepada anak-anak Anda. Makanya kadang-kadang orang tua marah kami pemimpin di gereja. Ini pemimpin, ini pastor ini, pastor ini, pastor ini. Anda didik anak ini bagaimana sih? Loh, kami dengan anak Anda cuma 2 jam loh. Itu pun hari tertentu. Anda dengan mereka 24 jam. Itu pun banyak hari. Anda salahkan kami di mana? Bagaimana ceritanya? Mereka tidak menemukan sosok teladan, figur untuk mereka teladani di rumah. Bagaimana mereka bisa setia beribadah kalau Anda saja tidak tunjukkan itu? Ibadah sih terlambat. Ya wajar mereka datang juga ibadah terlambat. Tapi saya percaya di gerejanya tidak ada yang model seperti begini, kata Bapak Gembala. Amin. Kayak sunyi kah? Yang di atas kayak sunyi kah? Akibatnya mulai dari anak, orang muda sampai kepada orang dewasa mengalami yang namanya krisis rohani. Rohaninya kering, jiwanya kering, berimbas kepada dompet kering, meja makan pun kering. Lalu duduk, mama ada sagu, colo sagu juga deng teh, air galon habis bapak, nur rebus air sumur tuh. Gulas yang ada bapak, gulas yang ada, ya sudah yuk air panas juga, minyak panas yang ada bapak, yuk air dingin juga. Lo melarat amat hidup Anda, colo sagu pun semua minum teh yang ada teh. Lalu flashback, ini apa yang salah sih? Ini baru smart, ini baru bijak, ini baru cerdas. Apa yang salah sih dari saya sampai begini? Hubungkan dengan rumah Tuhan. Bapak seringkali bilang bahwa berkat itu dari sini, Sion. Hubungkan Anda punya persekutuan dengan Tuhan, dengan makanan di meja makan. Anda pasti ketemu dia punya akar permasalahannya. Mengapa saya berani berkata demikian Bapak Ibu? Karena ada buktinya. Satu bagian firman Tuhan yang berulang kali diucapkan oleh almarhum Gembala Sidang sepanjang tahun ini. Saudara, selama pandemik, mulai dari pandemik sampai Bapak pergi, Bapak selalu saja deklarasikan ayat ini. Keluaran 23-25. Selalu saja. Karena beliau tahu persis Allah itu memberkati dari Sion. Sebagai gembala yang baik, sebagai pemimpin yang baik, beliau sangat rindu supaya Anda diberkati. Tuhan juga sangat rindu untuk memberkati Anda. Tapi kita yang bebal Bapak Ibu. Beliau sangat rindu supaya jemaat GKRI Hidup Amun hidup makmur dan subur dan diberkati. Tapi kitanya yang bebal. Sekalipun sudah sering kali beliau sampaikan firman Tuhan ini, tetap saja ada yang tidak mau beribadah dan tidak menganggap pentingnya beribadah. Yang ada yang sedang di rumah saat ini, Anda bertobat dalam nama Yesus kalau saat ini Anda beribadah dengan keadaan masih sibuk dengan aktivitas di rumah. Hormati Tuhan. Hormati kekudusannya, hormati kehadirannya di situ. Ketika Anda ikut ibadah online, dia bukan hanya hadir di sini, dia hadir di situ. Ada dengan Anda di situ. Keluaran 23-25. Ini yang sering kali Bapak sampaikan 5 bulan ya saudara. Selama pandemik ini, sebelum beliau pergi. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu.
Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Katakan amin. Beliau tahu persis, saudara, bahwa pandemik ini akan berujung kepada ekonomi kita. Akan berdampak kepada ekonomi kita. Makanya beliau sering deklarasikan ayat ini terjadi bagi kita. Syaratnya itu cuma, saudara lihat. Syarat untuk hidup sehat dan makan minumnya diberkati Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Bilang samping kiri kanan, harus eksis beribadah. Saudara tahu, hal yang paling menakutkan, hal yang sangat menakutkan dari orang-orang yang mengalami krisis rohani adalah orang-orang ini akan sangat mudah membuka diri terhadap dosa. Orang-orang yang mengalami krisis rohani akan sangat mudah membuka diri terhadap dosa. Makanya tidak heran masalah terjadi di dalam jemaat, mungkin di berbagai gereja dalam kurun waktu 5 bulan ini selama ibadah online, masalah justru semakin meningkat. Dimulai dari masalah pornografi, dimulai dari masalah percabulan, sampai kepada perselingkuhan di dalam rumah tangga. Masalah ini semakin meningkat dia punya grafiknya. Kenapa? Krisis rohani, kekeringan secara rohani membuat kita akan sangat mudah jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sekarang kita hidup dalam era revolusi industri 4.0, yaitu era di mana teknologi digital sangat memegang peran penting dalam keseharian kita. Sosial media punya pengaruh yang sangat luar biasa dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hiburan, dan sebagainya. Makanya Anda lihat anak-anak muda yang di kos yang terhubung dengan wifi, tidur siang, malam eksis. Siangnya dipakai buat tidur, orang kan siang aktivitas ya. Tapi anak-anak sekarang karena pandemi kan di kos tuh, tidak kuliah. Siangnya dipakai untuk tidur, malamnya dipakai untuk eksis nonton drakor, drama Korea. Malamnya dipakai untuk nonton film India, FTV, Antv, RCTV, SCTV, sama-sama VV di belakang tuh, RCTI dan lain sebagainya. Saya lihat sosial media itu ibarat sebuah pisau, katakan pisau. Pisau di tangan seorang koki atau chef. Sosial media, saudara. Kalau sosial media itu di tangan seorang koki atau chef, pisau itu di tangan seorang chef, dia pakai untuk hal yang baik, yaitu memasak. Maka hasilnya adalah kita bisa makan makanan. Hasil dari, yaitu makanan yang dipotong dengan pisau itu diolah dengan pisau. Hasilnya ya makanan yang bisa dimakan. Tapi kalau pisau itu dipakai oleh seorang chef untuk menusuk atau membunuh, menikam temannya, maka dia punya hasil adalah malapetaka. Jadi sosial media itu ibarat sebuah pisau di tangan seorang koki atau chef. Demikian juga dengan sosial media di tangan kita. Jika kita menggunakan sosial media untuk hal yang benar, maka dampaknya itu akan membangun. Jika kita menggunakan sosial media untuk hal yang salah, maka dampaknya adalah malapetaka. Waktu dipercayakan oleh Tuhan, Mama Gembala menghubungi saya untuk berdiri di tempat ini, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, hari Senin saya mau fresh dulu. Senin malam saya baru mau duduk, saya baru mau baca-baca. Senin pagi, siang, sore berlangsung. Senin malam waktu saya mau duduk mau buka laptop, mama saya telepon. Saya sengaja bawa ini ke sini, saudara. Let, mama sakit. Mama sakit apa? Mama pusing, mual. Haleluya. Mama pusing, mual, mau muntah. Sudah, saya naik, saudara. Saya kira tidak. Saya naik. Saya sampai di rumah. Mama kenapa? Lihat, mama biasa orang tua ya. Semakin tua semakin kayak anak-anak, biasa seperti begitu, mereka butuh diperhatikan, itu benar. Jadi anak-anak please jangan bilang, tua tarakal satu nih, tua bangka lah baru taruh. Jangan, please. Itu orang tua Anda.
Ya memang semakin tua semakin kayak anak-anak, mereka minta diperhatikan. Jangan bilang, mama su tua, please lah, kau tolong, jangan gitu lah, please. Oke. Mama lagi apa? Mama ini. Dah. Peter bilang, saya punya adik saudara Pet. Let, bagaimana Sensaki nonton YouTube dari pagi sampai malam? Astagfirullahaladzim. Tuhan. Betul mama lebih jahat dari beta le. Beta saya hampir ada waktu nonton YouTube. Saya buka YouTube hanya kalau untuk upload komsel, video anak. Itu saya buka YouTube untuk itu saja. Sama untuk dengar lagu, sama untuk cari referensi khotbah bahasa Inggris. Mama saya nonton dari pagi sampai malam. Mata pengaruh kepada mual, pusing. Jalan pusing. Duduk saja. Duduk. Maaf ya, itu orang tua saya mewakili semua orang tua di tempat ini. Amin. Ya, anak kebiasaan nonton YouTube. Saya pastor, papa saya pernah nonton YouTube, no Facebook. Hehehe. Oke, sudah lihat? Makanya banyak pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi di tengah pandemi ini. Dan pemicu pertengkaran itu adalah HP. Kalau orang sudah mengalami krisis di sini, ibadah saja jarang. Ini kering rohaninya. Sudah lihat? Ini pertengkaran pemicunya. Ada bapak-bapak dulu dari pagi sampai malam main FB. Lihat foto perempuan lewat perempuan yang baik. Kurang bagus. Yang putih kasih kupat, zoom. Zoom sampai dapat area tertentu. Cinta kepada istri mulai pudar. Perhatian kepada istri mulai pudar. Sudah lihat, orang mengalami kekeringan rohani gampang sekali untuk dosa masuk. Bapak-bapak yang sedang mengalami ini di sini dalam hati, Tuhan Yesus, mengapa untuk ini pinailah? IG, Instagram, YouTube. Tadi saya bilang YouTube. Bapak Ibu hati-hati ya. Anak Anda punya tuntutan pendidikan, Anda fasilitasi dengan handphone. Benar. Anda perlu awasi. Di sosial media semuanya terbuka. Oke. Kami pertama kali mau live streaming, saudara pakai laptop itu di belakang. Sudah lagi ibadah, notifikasi muncul, minta ampun. Itu laptop lagi ibadah loh, notifikasi muncul. Pornografi, lagi ibadah loh. Apapun bisa muncul tanpa Anda punya anak akses. Dia muncul, dia menawarkan. Dunia ini rusak. Anak-anak tiba, ini pantai ini untuk mengapa beginilah? Pantai ini untuk pantai ini, pantai ini. Nah lihat, istri ribut dengan suami, orang tua ribut dengan anak hanya karena seharian main handphone. Anak main game tidak bisa blok lagi, siapa mau helepeh. Mati, sana. Saya jaga dia. Dia balik minta tanah do, mama beli sendiri sudah. Salah pergunakan, malapetaka buat Anda. Demikian hal juga dengan anak-anak Anda, kalau tidak diawasi, malapetaka buat dia dan masa depannya. Ada orang main game, mati saudara, jantungan. Tidak istirahat, ini pacu terus. Tidak tidur 2 hari, hari ketiga dead. Apa intisari yang ingin saya sampaikan untuk Anda? Jemaat Tuhan, dengarlah. Anda sudah memperlengkapi diri Anda dengan HP Android, itu benar. Tapi Anda masih saja terlambat ibadah. Masih saja rela pulsa datanya dipakai untuk nonton drakor dan TikTok daripada ibadah. Masih saja lebih rela pulsa data Anda dipakai habis untuk main game online daripada ibadah. Dan tanpa Anda sadari, salah penggunaan gadget inilah yang membuat roh Anda, api Anda, cinta Anda akan Tuhan mulai pudar. Mulai padam, mulai kering. Sudah tidak hijau lagi. Sudah tidak ada lagi kehidupan. Justru menguning, layu, dan gugur. Makanya yang ada hanyalah pertengkaran demi pertengkaran di dalam rumah tangga.
Yang ada hanyalah tersinggung terus karena status-status di FB dan WA. Kejiwaan Anda terguncang hanya karena yang like foto cuma 10 dulu sehari, tunggu. Minta ampun semua 10. Cuma 10 saya yang like. 1 minggu show cuma 2 yang komen. Show Tuhan Yesus anak-anak dosen saya yang beta. Saudara, para pakar psikologi membuktikan bahwa sosial media mampu mengganggu kejiwaan Anda. Karena jiwa Anda terganggu hanya karena tidak ada yang like foto Anda. Bilang beta, anti beta like. Kejiwaan Anda terganggu hanya karena tidak ada yang komen. Halo, kebahagiaanmu tidak tergantung pada seberapa banyak orang yang like fotomu, yang komen fotomu, yang komen statusmu. Come on. Hidup kita, kebahagiaan kita bergantung pada Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Mereka yang komen dan juga like belum tentu fans Anda betul-betul. Ada cuma like, show cuma 2 yang like juga kasih yang dia. Ada juga kan like karena kasih yang. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 dengan suara nyaring. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Bagian A saja ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Sudah lihat? Iblis datang untuk mencuri kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Dia mencuri iman percayamu kepada Tuhan. Dia mencuri sukacitamu. Dia mencuri semua hal yang baik darimu. Dia membunuh rohmu. Dia membunuh semangatmu, gairahmu dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia membunuh rasa cintamu dengan Tuhan. Dia membunuh cintamu kepada istrimu, kepada suamimu. Dan endingnya dia menyeret engkau ke dalam kebinasaan yang kekal bersama dengan dia. Dia tidak mau sendiri di neraka. Dia mau ada Anda juga di neraka. Hai para suami, bapak-bapak, Anda perlu jujur dengan Tuhan. Dan dengan dirimu sendiri. Kalau itu Anda, masih ada kesempatan. Kalau Anda duduk di sini, berarti Tuhan masih sayang Anda. Untuk berubah. Pornografi mengikat engkau. Rasa cintamu terhadap istrimu sudah mulai memudar. Rasa cintamu terhadap Tuhan mulai memudar. Makanya ibadah asal-asalan. Hai para istri, engkau seharian dengan ini, engkau tidak urus anakmu, engkau tidak urus suamimu. Hai anak muda, iblis berusaha membunuh masa depanmu. Makanya engkau hamil di luar nikah. 5 bulan tidak ibadah secara tatap muka, Anda main-main ibadah online. Menganggap remeh persekutuan dengan Tuhan sekalipun online. Lihat ujungnya, hamil di luar nikah. Engkau terjerumus dalam pernikahan muda hanya karena menghamili anak orang. Kenapa? Kering. Krisis rohani yang Anda alami. Anda tidak menyadarinya. Di mana sih akarnya? Karena saya main-main sekalipun persekutuan online. Bagaimana mungkin Anda bisa menunjukkan eksistensi Anda sebagai anak Tuhan di tengah krisis ini jika Anda sendiri tidak mengalami krisis rohani? Tidak mungkin terjadi. Yesus adalah air hidup. Sama seperti nama gereja kita, air hidup. Katakan yes. Dia sumber kehidupan. Jika Anda mengalami krisis kekeringan secara rohani, biarkan Yesus masuk dan membasahi tanah yang sudah kering itu. Biarkan dia menjangkau Anda. Dia memulihkan Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Dia peduli dengan rumah tanggamu. Dia peduli dengan masa depan anak-anakmu. Jadi supaya Anda bisa eksis beribadah di tengah krisis, Anda harus terlebih dulu dilepaskan dari roh ilah zaman ini. Ikatan dengan HP yang adalah penyembahan berhala. Bapak Gembala katakan, penyembahan berhala identik dengan perzinahan. Ada orang di sini video call, telanjang-telanjangan. Ya. Penyembahan berhala identik dengan perzinahan. Makanya lihat umat Tuhan, tadi Yosua. Kalau kalian mau bersekutu dengan Allah lain silahkan. Itu penyembahan berhala, saudara. Mereka berzina secara rohani dengan Allah lain. Allah sangat benci, saudara. Dia cemburu, dia tidak suka diduakan. Makanya Bapak Gembala katakan penyembahan berhala selalu identik dengan perzinahan. Anda menganggap ini sebagai berhala Anda, makanya lihat perzinahan terjadi. Nonton film porno di sini,
perempuan cantik Anda zoom, lihat bagian-bagian tertentu, Anda mulai berpikiran cabul, terakhir onani. Saya vulgar aja, saya frontal aja. Itu benar adanya. Perzinahan baik dari segi rohani maupun jasmani. Makanya kita perlu bertobat dan dilepaskan dulu dari ikatan ilah zaman ini. Roh penyembahan yang begitu kuat merajalela dalam hidup kita. Kalau itu Anda harus ditolong. Sebelum malapetaka demi malapetaka menghampiri hidup Anda dan masa depan Anda dan rumah tangga Anda, masa depan anak Anda. Kalau Anda mau eksis beribadahkan Tuhan, Anda perlu dilepaskan dari ilah zaman ini dulu. Selama Anda belum lepas dari ini, saudara, Anda akan main-main terus dengan ibadah. Bahkan sekarang ini pun, ketika saya sedang menyampaikan firman Allah, ada orang-orang di rumah yang punya pikiran bahwa, sudah ada ibadah online, tidak usah lagi hadir. Padahal faktanya Anda sendiri alami, 5 bulan ibadah online, Anda tidak rasa sesuatu yang seperti sama ada di rumah Tuhan. Benar Bapak Ibu, rasa lapar dan hausnya Anda akan Tuhan itu terbayar di sini, saudara. Tapi lihat cara berpikir Anda. Ibadah sambil makan keripik, sambil makan tumis dompat atas. Ini lebih enak kan daripada di sini ini ngantuk. Nah sekarang kita lihat dampak eksis beribadah di tengah krisis. Saudara, di mana-mana kalau orang eksis beribadah, Allah selalu buat perbedaan. Dan itu ada dampaknya. Dan dampak itu yang membuat orang kini bilang memang dia ini berbeda. Oke, sekali lagi, dampak eksis beribadah di tengah krisis adalah yang tadi saya bilang itu, Keluaran 23-25. Saya mengulang aja apa yang Bapak sampaikan. Bapak sudah ajar banyak hal, kita nih mengulang aja, mengingatkan jemaat Tuhan saja sebagai pengajar di sini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dampak dari orang yang eksis beribadah di tengah krisis adalah Tuhan akan memberkati roti makanannya dan air minumnya, dan akan menjauhkan dia dari segala macam bentuk penyakit apapun. Itu dia punya dampak. Jadi kalau itu Anda, Tuhan saya kemarin salah, dan hari ini setelah saya dengar firman Tuhan, saya mau bertobat Tuhan. Wow, Tuhan bilang, mulai hari ini aku akan memberkati rotimu, makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan malapetaka, penyakit, musibah, tragedi dari hidupmu. Jadi bilang samping kiri kananmu, eksis beribadah. Yang kedua saudara, eksis menabur. Katakan eksis menabur. Orang percaya di tengah krisis ini harus tetap eksis menabur. Mengapa Mama Gembala pikas naik Pastor Lady lah ini? Katong ada susah uang baru bicara menabur, kesana menabur kemari. Kita ambil contoh kasus Ishak. Semua kita tahu tentang Ishak. Apakah Ishak pernah mengalami krisis? Jawabannya ya. Krisis apa saja yang dialami oleh Ishak? Ishak pernah mengalami yang namanya krisis pangan. Kejadian 26 ayat 1 bagian A. Ada kelaparan di negeri di mana Ishak tinggal. Dan Ishak juga pernah mengalami krisis keamanan. Makanya waktu digerarkan, Ribka itu kan cantik banget. Dia bilang, Ribka, katungkan di orang pun negeri. Tidak. Jadi kalau orang tanya, bilang kalau Ose ini beta pun ade. Jangan sampai begini orang bunuh beta. Karena Ose cantik tuh kio. Yang orang mengingini Ose lalu. Siap. Krisis keamanan. Dia merasa tidak aman tinggal di negeri orang. Makanya harus berbohong seperti begini. Ishak pernah mengalami krisis? Pernah. Tapi sekalipun di tengah krisis pangan, krisis yang pertama tadi saya sebutkan, sekalipun di tengah krisis pangan, Ishak tetap eksis. Dalam hal apa? Menabur. Mari kita lihat ayat 13 dan 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Tanah di mana di situ ada kelaparan. Tanah di mana ada kekeringan. Saudara, kelaparan itu identik dengan kekeringan. Jadi kalau zaman dulu kalau orang bilang kelaparan berarti tanah tidak menghasilkan. Sehingga tidak ada beras, gandum, tidak ada sayur katok, tidak ada daun patatas, paku-paku, yang ada. Jadi kalau kelaparan itu identik dengan kekeringan. Tapi lihat, menaburlah Ishak di tahun itu juga dan mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Oke.
Dan orang itu menjadi kaya, Ishak ya. Orang itu ketika dia menabur di tanah yang kering, dia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya, sampai Sunto mau bilang kaya kayak apa. Alkitab sendiri pun tidak tahu bagaimana mendeskripsikan, menggambarkan kekayaannya Ishak. Makanya tuh ribet kan, jadi kaya, tambah kaya, kian lama kian kaya, sangat kaya. Banyak lawang, karena sudah tidak tahu mau bilang kaya seperti apa. Katakan wow, ya. Kok Anda tidak wow ya? Itu kan Ishak pastor. Bedalah, makanya tidak bilang wow. Bencana kelaparan menandakan bahwa tadi saya sudah bilang tanah mengalami kekeringan. Tapi Ishak justru menabur. Dia menabur dengan tidak khawatir, dia menabur dengan tidak ragu, dia menabur dengan tidak bimbang. Dia menabur dengan iman. Katakan menabur dengan iman. Ini tidak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah Tuhan. Allah berkata, adakah hal yang mustahil bagiku? Allah bilang, adakah hal yang mustahil bagiku? Adakah hal yang tidak bisa aku lakukan? Semuanya mungkin untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tidak banyak yang tahu. Saya kasih tahu satu kesaksian Bapak Gembala. Mungkin orang-orang terdekat saya pernah saya ceritakan. Tahun 2017, oleh anugerah Tuhan, saya menjangkau sebuah keluarga, dimulai dari anaknya. Kalau tidak salah tahun 2017, kalau saya tidak salah ingat, 2016 atau 2017. Dimulai dari anaknya, dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, mereka sekeluarga ada di sini. Jadi mulai dari perkembangan pelayanan, saya selalu lapor buat Bapak berdoa buat keluarga ini, saya sedang dekati mereka, dan setiap hari saya dekati mereka, saudara. Dan puji Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, mereka di bawah Tuhan masuk menjadi bagian dari gereja ini sampai hari ini mereka eksis, mereka ada. Lalu saya sharing tentang keluarga ini punya kondisi ke Bapak. Jadi di rumah keluarga ini tidak ada kursi, saudara. Mama tergerak hatinya oleh Roh Kudus. Karena saya juga cerita buat Mama. Mama bilang, Pastor Let, kau tuh mau pergi lihat keluarga tersebut. Oh ya Ma. Jadi Mama pergi dengan tim doa, tim penabur. Mama pergi, Mama pulang, Mama Yosua dan Kaleb ini tidak lapor hasil permusa. Mama pergi, Mama lapor Bapak, Pae, dong yang ada kursi. Bapak telepon beta, Let, ya Pak, bilang anak laki-laki barang 2 orang naik lalu angkat kursi sofa ini par 2 orang. Sofa mana Bapak Ibu? Sofa di ruang tamu. Sofa di ruang tamu kan sofa yang terbaik. Lalu sofa yang ada di Bapak dan Mama punya ruang tengah itu sofa yang kalau saudara tidur saudara punya belakan sakit karena sudah tembus-tembus kayu. Sponsnya sudah tipis cuma tembus kayu. Itu sofa yang ada di kursi di ruang tamu mereka, saudara. Bapak kasih langsung hari itu juga begitu Mama kasih, Bapak tidak ada tanya apa-apa, langsung angkat angkat kursi. Sofa yang terbaik. Hari ini sofa itu masih ada sampai sekarang di rumah mereka, saudara. Sofa yang paling bagus. Anda ke rumah gembala sidang, Anda tidak ngeh ya bahwa kursi yang duduk pantas sakit, tidur belakang sakit itu, sofa itu sudah dari ruang tengah dipindahkan ke ruang tamu. Dan ruang tengah mereka kosong. Hanya ada karpet dan kursi plastik. Tidak semua orang bisa lakukan seperti Bapak. Sofa yang terbaik kasih tanpa beliau pikir. Tidak peduli kondisinya beliau sedang diberkati, tidak peduli kondisinya beliau sedang kekurangan. Angkat sofa mah, mereka butuh. Kalau saudara pakai baju bagus, tiba-tiba orang, Pastor baju bagus ya, langsung lepas. Rela, belum tentu. Yang paling terbaik yang Anda punya, Anda cuma satu-satunya yang saya miliki ini. Belum tentu Anda bisa kasih. Kalau bukan karena Tuhan Bapak Gembala tidak mungkin seperti begitu. Karena karakter ilahi itu benar-benar DNA itu ada pada beliau. Dan tidak semua orang bisa seperti begitu. Anda mungkin baru dengar kesaksian ini. Untuk orang-orang yang dekat dengan saya cerita. Karena tidak semua orang tahu kesaksian ini. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta, tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat,
diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sama-sama kita kasih penghormatan yang paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Amsal 19 ayat 17. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacakan, menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang membalasnya. Wow, itu hebat saudara. Kita tolong orang susah, orang lemah di gereja ini. Kita tahu mereka membutuhkan. Ada firman Tuhan berkata, jangan menahan tanganmu untuk menolong orang-orang yang lemah. Kalau engkau tahu mereka butuh dan engkau tahu engkau bisa, tolong mereka. Itu kata firman Tuhan. Kalau engkau yang punya lebih, engkau tahu engkau bisa untuk menolong mereka, tolong. Kenapa harus tunggu disuruh lagi? Biar lihat, ini luar biasa, kita memiutangi Tuhan. Tuhan berhutang kepada kita. Aduh, siapa kita? Dan kalau Tuhan berfirman, dia berjanji, dia selalu ingat. Makanya kalau Tuhan bilang, tolong orang susah itu, nanti saya akan balas. Karena saya punya utang sama kamu. Kamu tolong dia, oh ya saya ingat. Ya, nanti saya akan ganti. Dan kalau Tuhan ganti, tidak pernah sama nilainya. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Anda tabur 100.000 buat orang yang paling lemah, Anda menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, hingga 100 kali lipat. Tidak pernah sama jumlahnya kalau Tuhan Yesus gantikan. Dan di gereja ini saudara, banyak orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah, punya, murah hatinya luar biasa. Pengusaha-pengusaha babi, luar biasa. Pengusaha-pengusaha sayuran buka toko-toko kecil, tapi pastor ini ada sedikit, pastor ini ada sedikit. Aduh, saya kagum dengan Tuhan saudara, benar-benar pengajarannya Bapak benar-benar tertanam di gereja ini, mendarat tepat di gereja ini. Makanya jemaat bertumbuhnya luar biasa. Soal kemurahan hati. Yang sakakar limar Torat pemoyang, yang bertelinga hendaklah mendengar. Masih mengeraskan hati, lihat ada orang yang menabur semakin bertambah kaya. Ada orang yang tahan miskin terus. Makanya mari kita cari dia akarnya di mana ini. Lalu bereskan akarnya, oh kayaknya saya pelit. Dialah menabur. Semua orang susah sekarang ini. Susah. Siapa mau tolong siapa pastor? Ya, Anda keliru pikirannya. Kalau Anda punya patokannya firman Allah, ya karena saya patokannya firman Allah, pastor, sekalipun saya juga susah, dia butuh pertolongan pastor, dan saya bisa tolong dia, saya akan bikin. Karena patokan saya ini. Kalau patokan Anda dompet, sampai kapanpun Anda akan jadi orang pelit. Kalau Anda berpatokan kepada dompet Anda, begitu dibuka, wah saya ada uang pastor. Padahal di ATM Anda ada uang. Kalau ukurannya Anda dompet, Anda akan jadi orang yang sangat pelit. Tapi kalau ukurannya Anda firman Allah, Anda akan menjadi orang yang murah hati. Mengapa? Karena kalaupun di dompet tidak ada uang, tapi Anda masih punya tabungan. Saya selalu bilang buat anak-anak komsel saya di Jericho, karena mereka adalah komsel yang sudah bekerja, dan puji Tuhan setiap kali saya gerakan mereka untuk menolong orang susah di gereja ini, mereka selalu mereka, ya pastor siap. Selalu saudara, mungkin tidak banyak yang tahu, tapi saya juga kagum dengan Tuhan, karena Tuhan bawa mereka ada di gereja ini. Saya bilang buat komsel Jericho, kalau untuk kasih uang buat Tuhan Yesus saja Anda pelit, karena tidak ada di dompet. Untuk apa tabungan Anda yang banyak-banyak itu? Di bank. Yang tinggal Anda mau online saja, langsung transfer. Tapi untuk tolong orang tidak bisa. Tapi untuk kepentingan tas online, Anda tinggal transfer via banking, SMS banking, mobile banking. Tinggal transfer saja. Tapi begitu tolong orang, ukurannya dompet. Anda keliru. Ukuran yang kita pakai untuk memberi adalah ini. Tidak ada atau ada uang, sekalipun di ATM saya ambil. Transfer saja. Kemarin saya punya anak komsel, namanya Lewi Ranu. Dia sangat murah hati saudara. Dalam keadaan sakit, dia sedang sakit saudara. Dia WhatsApp saya, pastor itu ada berkat sedikit buat pastor dan adik-adik. Setiap bulannya dia selalu memberi buat dia punya adik-adik di Sebaot saudara, dan juga Boston. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dalam keadaan sakit tapi dia WhatsApp, pastor ada sedikit buat pastor. Ya puji Tuhan lah dapat remah-remah. Buat sedikit buat pastor dan juga buat adik-adik. Ya nyong. Tapi kadang juga dia tidak kasih buat saya, pastor ini berkat buat adik-adik. Buat saya bilang buat Jericho, kalian tidak usah kasih saya, tidak ada masalah. Tapi yang paling penting lihat adik-adik di gereja. Saya selalu ajar mereka gitu dari tahun ke tahun saudara. Jadi sekalipun dalam keadaan kurang, saya ajar mereka untuk memberi 20.000 pun. Pastor saya cuma ada 20.000. Saya cuma kasih ini pastor. Iya boleh silakan, itu yang ada padamu silakan.
Karena semua orang sekarang sedang butuh uang. Saya bilang ini bukan untuk kebanggaan dan kesombongan mereka dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tapi ini jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan tunggu sampai punya banyak uang baru kita memberi. Ini patokannya kita, bukan dompet. Sekali lagi, jangan jadikan dompet sebagai patokan Anda untuk memberi. Jadi bilang samping kiri kanan, jangan jadikan dompet sebagai patokan memberi. Kita lihat dampak dari eksis menabur di tengah krisis. Kalau siapa suka menabur di tengah krisis, dia punya dampak ada. Yaitu menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan semakin kaya. Itu ngomong tentang kelimpahan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Eksis bersaksi dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. Ini perlu di tengah-tengah krisis. Orang percaya harus tetap eksis bersaksi dan memenangkan jiwa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, kata Paulus, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak bersaksi tentang Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama, apakah Rasul Paulus juga pernah mengalami krisis, Pastor? Banyak. Bapak Ibu, dalam track record pelayanan Rasul Paulus, dia banyak sekali mengalami krisis di berbagai bidang dalam dia punya kehidupan. Keuangan, keamanan, sosial, dan masih banyak lagi. Tapi Anda lihat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dia sendiri bersaksi bahwa tidak peduli kesukaran apapun yang saya alami, saya harus tetap memberitakan Injil. Makanya dia berani berkata, itu adalah sebuah keharusan bagiku. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata harus. Itu berarti tidak peduli dalam keadaan suka maupun duka, dia tetap eksis memberitakan Injil. Karena itu keharusan. Tidak peduli krisis, tidak peduli apapun tetangga saya mau bicara tentang Tuhan Yesus buat tetangga saya. Tidak peduli orang yang datang tawarkan jamu di rumah saya akan tawarkan. Dia tawarkan jamu, saya tawarkan Yesus. Amin. Amin. Ya. Jadi sudah lihat, timbul argumentasi. Pastor, namanya saja Rasul. Ya memang tugasnya begitu. Saya kan kerja sekuler. Saya tidak punya waktu untuk bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Saya tidak punya waktu untuk ajak orang ke gereja, saya sibuk, Pastor. Dan lain-lain. Mari sama-sama kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Kalau Anda berargumentasi seperti demikian, kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu bukan pekerjaan rasul, bukan pekerjaan pastor saja. Itu pekerjaan Anda yang sudah terpanggil, terpilih. Anda imamat yang rajani, Anda dipilih untuk ini. Untuk bersaksi tentang Tuhan bahwa Anda sudah dikeluarkan dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Anda sudah ditebus dengan darah Yesus, lunas dibayar. Saya sudah diadopsi dari budak menjadi anak, dan saya sah menjadi warga negara kerajaan Allah. Lalu bagaimana caranya? Nah ini, salib. Itulah yang harus Anda saksikan. Jadi minggu yang lalu Ibu Gembala sudah berdoa dan mengurapi kita supaya kita menjadi pembawa supernatural. Jadi bukan hanya bersaksi tentang Tuhan, tapi juga melakukan tanda-tanda heran dalam sharing kita. Dan saya terlalu percaya sejak minggu kemarin, semua jemaat Air Hidup Ambon sudah kembali bergairah lagi untuk menjangkau jiwa buat Tuhan Yesus. Di mana saja Anda berada, lagi antri apapun, karena lama ngomong tentang Tuhan buat dia. Kenapa Anda khawatir? Kenapa Anda takut? Anda lihat dampak dari eksistensi kita, dampak dari eksis dalam bersaksi dan bawa jiwa buat Tuhan di tengah krisis. Dia punya dampak ini, saudara. Anda yang suka bersaksi, Anda yang bawa jiwa buat Tuhan, ada upah untuk Anda, sudah Tuhan siapkan. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 dan 20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Mahkota kemegahan, mahkota sukacita, khusus disediakan oleh Yesus bagi orang-orang yang berhasil memenangkan jiwa untuk Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika Anda berhasil eksis di 3 area ini, sekalipun dalam masa sukar, saya percaya 100% masing-masing dampak itu akan Anda terima. Sekarang pertanyaan yang berikut adalah, bagaimana caranya supaya saya menjadi orang percaya yang bisa eksis, Pastor? Bagaimana caranya supaya saya bisa tetap eksis, Pastor? Itu kan perlu. Pastor sudah ajar harus eksis di sini. Sekarang bagaimana saya bisa terus eksis, Pastor, di tengah-tengah krisis ini? Caranya yaitu bacaan kita tadi, Mazmur 52 ayat 10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Katakan menghijau. Kalimat pohon zaitun yang menghijau artinya pohon zaitun itu hidup. Dia ada, dia nyata, dia terlihat, dia eksis, dan dia mengalami progres. Karena kehidupan itu selalu berhubungan dengan progres. Ya, kata menghijau di sini adalah kata kerja. Dia terus menghijau dan tidak pernah menguning. Tumbuhan yang hijau adalah tanda adanya kehidupan. Eksis, dia nyata. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut. Di mana Anda melihat pohon zaitun yang bisa selalu eksis, menghijau dan tidak pernah menguning tanpa layu dan gugur? Di mana? Jangankan pohon zaitun, Pastor, katok pun menguning. Jangankan zaitun, Pastor, pohon cili pun menguning. Lalu pohon zaitun mana yang selalu menghijau, tidak pernah menguning dan layu? Di mana pohon ini berada? Pohon ini adanya di rumah Allah. Di bait Allah, di gereja. Lebih spesifiknya lagi, di hadirat Bapa. Dengar jemaat Air Hidup Ambon. Hanya orang-orang yang tertanam di gereja, hanya orang-orang yang tertanam di hadirat Tuhan yang mampu eksis di tengah-tengah krisis. Haleluya. Jadi bilang buat orang samping kiri kananmu tertanam di gereja. Dan inilah, saya minta pemain musik ke depan. Dan inilah yang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang tidak beribadahkan Tuhan tidak tahan untuk eksis di tengah krisis. Tapi Anda jemaat Air Hidup Ambon, wow, Anda akan selalu berkelebihan, Anda akan selalu sehat, Anda akan selalu kuat, Anda akan selalu dipuaskan oleh firman Allah. Mengapa? Karena Anda tertanam di rumah Tuhan. Makanya menghijau terus, tidak pernah menguning. Berbahagialah Anda kalau kesukaan Anda adalah beribadahkan Tuhan. Anda akan terus menghijau dan tidak pernah layu, tidak pernah gugur. Akan terus diberkati. Akan terus ada makanan di meja makan Anda. Tidak pernah Anda berkekurangan. Tidak pernah Anda tidak makan. Selalu Tuhan punya cara yang ajaib untuk tolong Anda. Berbahagialah Anda yang tertanam di pelataran Tuhan, yang cinta komsel, cinta ibadah youth, cinta ibadah raya. Berbahagialah Anda. Dan apa yang akan menjadi upah bagi orang-orang yang kedapatan eksis dan setia kepada Tuhan sampai mati? Saudara, untuk kesetiaan kita, untuk eksistensinya kita di rumah Tuhan, untuk Tuhan, selalu ada upah, saudara. Sedang kita melayani Tuhan saja ada upah, apalagi kalau kita bertahan setia sampai mati. Sampai Tuhan panggil kita pulang. Makanya Bunda Kori bilang, Bapak sudah dimuliakan dapat 5 mahkota. Kita dapat 4. Anda mau seperti begitu Bapak Ibu? Wahyu 2 ayat 10 bagian C. Apa yang menjadi upah bagi orang yang kedapatan eksis dan setia sampai mati? Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesimpulan saya lewat khotbah hari ini, saudara, sekalipun krisis melanda dunia ini, Anda harus terus menghijau, eksis terus sebagai orang percaya. Tunjukkan eksistensimu sebagai bentuk perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Khususnya dalam 3 hal tadi. Teruslah beribadat, teruslah menabur, teruslah bersaksi, no matter what. Apapun yang terjadi, saya mau terus melakukan 3 hal ini. Ini bentuk perbedaan sehingga orang fasik lihat nih, orang kok semua kita lagi kesusahan kok dia begini. Itu sinyalnya bahwa Allah memberkati Anda. Jadi jangan terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi Bapak Ibu. COVID-19 ini bikin Anda
jadi kerja ekstra, kerja, usaha mati-matian, tidak ada uang untuk sekolah jadi usaha, untuk kuliah mati-matian, kebutuhan keluarga, sampai Anda mengabaikan jam-jam ibadah. Jangan terlalu sibuk, saudara. Ini waktu dan masa di mana Anda berkumpul dengan keluarga, bersekutu bersama-sama, berdoa. Banyak waktu untuk Tuhan. Saya kasih tahu Anda, sia-sia di tengah krisis ini Anda harus cari Tuhan. Sia-sia di tengah-tengah krisis ini Anda sampai abaikan jam ibadah hanya untuk kerja, usaha mati-matian, bagaimana cari uang supaya makan. Sia-sia. Apa buktinya? Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Karena yang bikin Anda punya uang itu Tuhan. Firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu ditambah. Artinya apa yang sudah Anda miliki itu ditambahkan kepadamu. Jelas Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang menguras Anda punya pikiran sampai waktu ibadah tersita. Percuma. Dulu di kaki Tuhan, besok ada nasi. Dulu di kaki Tuhan, besok ada uang. Amin. Seperti apa yang Ibu Gembala sampaikan minggu lalu. Cari dan kejar hal-hal yang sifatnya kekal. Lari dan rebut mahkota kehidupan yang sudah Tuhan siapkan bagi Anda di kekalan nanti. Mama Gembala sampaikan kemarin. Kita cari hal-hal yang kekal, kejar hal-hal yang kekal. Karena ini kita sedang mengalami percepatan, berhenti gosip. Berhenti baku sindir di sosial media, berhenti. Cari Tuhan supaya ada makan minum di meja makanmu. Jangan cuma gosip orang, padahal Anda tidak makan apa-apa, Anda kekurangan. Stop, saudara. Fokus kepada Tuhan. Eksis di mana saja Anda ada. Jadi orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Bilang orang samping kiri kanan Anda. Eksis beribadah. Sekali lagi, eksis menabur. Sekali lagi, eksis bersaksi dan memenangkan jiwa. Dan semua yang sama-sama dengan saya, kita semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus.